jelas dan tegas statement Pak Jokowi dari sejak 2020 sampai sekarang memang beliau itu taat konstitusi. Itu jelas. Jadi kalau tadi kata Bang Sukamta beliau berubah-ubah, saya rasa tidak. Beliau tegas, beliau taat konstitusi. Tapi beliau juga seorang demokratis yang sejati. Artinya memberikan memang ruang demokrasi. Dan demokrasi ini justru yang kita perjuangkan di waktu Orde Reformasi. Ketika aspirasi seperti ini dibungkam, justru disitulah kita melanggar konstitusi. Ketika suara-suara rakyat ini, aspirasi ini kemudian didiamkan, dibungkam, justru disitulah kita melanggar perjuangan reformasi tadi. Makanya Pak Jokowi tegaskan bahwa itu ruang demokrasi, tapi berbicara pelaksanaan, kita harus tegak lurus kepada konstitusi. Termasuk juga tadi ditanyakan misalnya Ketum PDIP, Bu Mega dan lain, saya rasa semuanya itu adalah orang-orang yang taat konstitusi. Jadi menurut saya tidak perlu kemudian ditanyakan soal itu. Tapi kembali lagi, konstitusi kita jelas memberikan ruang untuk amandemen. Dan tadi kata Bang Andreas bahwa hanya ketika force major saja kita melakukan amandemen, saya rasa itu mungkin bisa dikoreksi, karena amandemen itu kembali ruangnya itu jelas tertulis di dalam Undang-Undang Dasar, bahwa MPR yang kemudian bisa melakukan itu, tanpa harus alasan force major dan lain-lain. Bahkan Amerika Serikat pun itu tidak harus ketika terjadi kondisi yang mendesak melakukan amandemen. Tapi ketika memang mereka melihat ini adalah situasi yang dibutuhkan, memang ada yang harus diubah dari kenegaraan kita, karena peradaban kita ini kan maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Sejarah itu memang menurut saya itu harus terus menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi jangan membuat kita kemudian jadi tidak maju, tidak bergerak. Jangan dikit-dikit kembali lagi ke masa lalu. Jelas sudah beda, sudah sangat beda Orde Baru, Orde Lama dengan sekarang. Dan kita bukan meminta presiden seumur hidup seperti Orde Lama, atau meminta 32 tahun seperti Orde Baru. Yang kita minta itu adalah karena kita mau lepas landas, kita adalah negara berkembang yang ingin menjadi negara maju dengan percepatan, 2 periode tidak cukup untuk kemudian seorang pemimpin menyelesaikan agenda pembangunannya. Dan yang cukup menurut kajian kami adalah 3 periode. Nah, silakan di sini ada Bang Sukamta, ada Bang Andreas sebagai DPR yang juga anggota MPR, lakukan kajian. Karena itu memang tugas MPR, bukan tugas rakyat. Tugas MPR lah menampung aspirasi ini. Kalau memang tadi Bang Noel bilang beliau mewakili rakyat yang sangat banyak, justru disitulah ruang yang dilakukan MPR, ayo lakukan kajian. Tapi jangan hanya dari sudut pandang politik, tapi juga dari sudut pandang pakar ilmu, pakar pembangunan, pakar ekonomi, dan lain-lain, yang ideal di Indonesia itu berapa tahun, supaya kita bisa melakukan percepatan menuju negara maju di tahun 2045. Nah, menurut survei kan MPR ini salah satu lembaga yang agak prestasi kepuasan masyarakat itu melihatnya rendah begitu. Presiden itu 70-an%. MPR itu kan agak rendah. Nah, menurut saya justru di sinilah kesempatan bagi MPR menunjukkan bahwa mereka benar-benar menampung aspirasi rakyat, mendengar bagaimana kemudian suara dari rakyat, dan di situ kita bisa melihat apakah yang Kobar perjuangkan ini yang mayoritas, atau mungkin yang tadi Bang Sukamta katakan atau yang Bang Andreas katakan. Nah, saya rasa solusinya itu adalah silakan MPR membentuk tim, melakukan kajian, bagaimana yang ideal sebenarnya, apakah kita memang 2 periode saja, atau bahkan sempat ada wacana 1 periode tapi 8 tahun, atau jangan-jangan 3 periode dengan masa jabatannya itu adalah 5 tahun setiap periode. Jadi saya rasa seperti itu. Kalau kemudian berbicara Pak Jokowi, ya beliau akan taat konstitusi. Tapi yang kami lihat bukan soal mengkultuskan Pak Jokowi, tapi bagaimana kemudian pembangunan kita itu bisa terus berlanjut, dan Indonesia Emas 2045 itu bisa kita wujudkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.